sekarang ini banyak pemuda milenial kan yang senang kolaborasi lah. Dan sekarang emang zamannya kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi ini kekuatan besar yang bisa kita bawa untuk Indonesia. Boyan, obrolan kemasyarakatan. Assalamualaikum Sobat Cendekia, balik lagi ke episode kedua Boyan, obrolan kemasyarakatan. Kalau misalnya di episode pertama kita udah kedatangan sosok cewek cantik inspiratif, sekarang kita kedatangan pemuda yang gak kalah kece dan inspiratif nih. Mungkin sebagian dari kita udah ada yang kenal sama beliau. Beliau ini cluenya adalah angkatan ke-22 Man Instan Cendekia Serpong, angkatan Elkasa. Nah, oke. Kalau gitu langsung aja bersama saya Madina Fatatunista, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Nabil Royhan. Ya, halo. Halo Kak Nabil. Gimana, halo Kak, boleh kenalan dulu ya Kak? Oke, jadi perkenalkan gue Nabil, lengkapnya Imam Farhan Nabil Royhan. Jadi gue alumni IC, gue angkatan 22 atau Elkasa. Sekarang ini gue kuliah, gue kebetulan lulus tahun lalu ya, berarti gue angkatan 2019 dan sekarang kuliah di ITS semester 3. Jadi kesibukan gue sejauh ini sebenarnya nggak terlalu sibuk sih, tapi gue banyak berkecimpung kalau di selain akademik ya, itu gue organisasi sama ada gue ikut sebuah lembaga pembinaan namanya Rumah Kepemimpinan. Jadi gue ada dua lah kalau misalnya di luar akademik ya, karena prioritas gue emang akademik. Kalau di luar akademik itu dua itu. Jurusan apa Kak nih? Di ITS ya? Iya benar-benar. Gue jurusan S1 Teknik Transportasi Laut. Wah, kece. Nah tadi sesuai banget nih Kak sama tema kita kali ini, tagline kita kali ini. 75 tahun Merdeka, pemuda bisa apa? Sesuai banget mungkin sama yang sedang kakak geluti sekarang, Rumah Kepemimpinan. Kalau misalnya dari namanya, saya belum tahu apa, tapi kalau dari namanya pasti berkaitan dengan pemuda ya Kak. Mungkin boleh diceritain dulu Kak, Rumah Kepemimpinan itu organisasi apa? Oke, jadi Rumah Kepemimpinan itu beasiswa gitu. Beasiswa pembinaan sama beasiswa asrama. Jadi aslinya gue itu harusnya di asrama di Surabaya, tapi karena emang lagi pandemi gini, gue stay di rumah, jadi pembinaannya jarak jauh. Nah, itu emang betul sesuai namanya, kita dididik jadi pemimpin, dan pemimpin yang bukan hanya menjadi pejabat gitu. Kadang orang itu tafsirannya pemimpin pejabat, padahal pemimpin itu lebih luas daripada itu. Kita dibina supaya bisa memimpin suatu jabatan struktural, tapi di sisi lain kita juga harus berprestasi, kita harus pintar, kita harus berprestasi di akademik ataupun misalnya di lomba. Kita di push gitulah buat berprestasi di bidang semuanya, karena pemimpin kan nggak harus mimpin organisasi kan, mimpin suatu bidang tertentu juga pemimpin gitu. Secara garis besar gitu sih. Berarti Rumah Kepemimpinan itu intinya untuk memberdayakan pemuda lah ya Kak? Iya benar banget. Untuk mempersiapkan pemuda di masa depan lah, supaya ya bisa kita menebar manfaat, karena kita punya visi besar itu Indonesia yang bermartabat. Jadi ya itu suatu tugas besar, dan namanya pemimpin itu harus dipersiapkan. Jadi dipersiapin dari muda, nanti kebentuk baru deh. Nah, pas banget kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang pemuda dan beberapa hal dan yang berkaitan dengannya. Kalau misalnya kita tarik ke belakang nih Kak, sejarah. Banyak peristiwa besar yang melibatkan banyak pemuda, di mana pemuda-pemuda ini memegang peranan yang strategis. Mungkin kita bisa ingat lahirnya Budi Utomo, atau peristiwa Sumpah Pemuda, kemudian peristiwa Rengas Dengklok, ada juga kemerdekaan ya, melibatkan pemuda juga gitu. Orde Baru, reformasi, bahkan sampai sekarang juga pemuda masih banyak terlibat aktif dalam
berbagai peristiwa penting gitu. Contohnya aja sekarang mungkin banyak bertebaran masih tidak percaya. Itu maksudnya kan aku mungkin sebagai orang awam dan anak SMA yang melihatnya sebagai bagian dari kekritisan para mahasiswa sebagai ikon pemuda masa kini gitu kok. Nah, bahkan Bung Karno juga mengatakan bahwa berikan aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, dari statement itu, kemudian dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, menggambarkan bahwa pemuda-pemuda ini menjadi sosok-sosok yang ikonik dalam banyak peristiwa penting. Nah, menurut Kak Nabil sendiri, sebagai salah satu sosok pemuda masa kini, gimana pandangan kakak tentang pemuda? Pemuda itu apa sih, Kak? Apa yang membuat pemuda itu unik? Iya, jadi benar sebenarnya pemuda itu bisa ngubah gitu. Jadi jangan batasi sesuatu karena umur. Jadi pemuda itu harus diberi ruang karena salah satu keunikan pemuda itu idealismenya. Jadi makanya kenapa gue sering banget gitu dibilangin sama orang-orang di sekitar gue bahwa kita kalau misalnya gede kita harus bisa ngejaga idealisme gitu karena itu mahasiswa gitu. Makanya kenapa mahasiswa bisa dipercaya sama masyarakat sebagai suatu kelompok yang netral karena mereka punya idealisme dan ini harga mahal gitu. Beda ketika misalnya kita udah gede itu biasanya banyak tekanan gitu dan akhirnya kita bisa ngejual idealisme dan itu tantangan sebagai pemuda gimana nanti di depannya kita bisa ngejaga idealisme kita. Dan selain itu keunikannya juga pemuda itu ini ada, gue pengen ngutip kalimat Dahlan Iskan, jadi habiskanlah sisa gagalmu selagi kalian masih muda gitu. Jadi kalau masih muda coba-coba dah, selama itu baik ya coba-coba, lakuin apa aja selama itu baik dan yang paling penting menebar manfaat. Jadi karena itu juga sebagai modal pembelajaran buat di masa depan. Nanti ketika kita banyak mencoba, kita banyak belajar. Dan ini nanti bakal bermanfaat ketika kita udah gede, ketika kita udah terjun langsung ke masyarakat gitu. Jadi karena idealisme itu ya Kak, makanya pemuda itu banyak mempunyai peranan-peranan yang strategis, banyak mengkritisi sesuatu, banyak bertanya kenapa ini begini, kenapa itu begitu, sampai akhirnya iya benar-benar memunculkan pergerakan-pergerakan ya. Apalagi mungkin di lingkungan universitas banyak ya Kak, sosok-sosok mungkin lingkungannya kan lebih heterogen ya Kak, daripada di IC gitu, dengan latar agama, latar budaya yang berbeda, dengan idealisme yang berbeda-beda juga. Nah, itu gimana sih Kak cara kakak menyikapinya? Gini, justru emang menurut gue ya kita harus belajar inklusif gitu, karena sebuah perbedaan, diversity itu sebuah keniscayaan gitu, dan kita harus bisa adaptasi gimana ngadepin itu. Dan yang paling penting adalah kita menghargai perbedaan itu. Sebenarnya meskipun di IC gitu lingkungannya sama Islam gitu, khususnya dalam hal agama kan, gue belajar perbedaan juga di situ. Jadi misal perbedaan pendapat dalam hal organisasi, gue belajar banyak di IC. Atau misalnya bahkan dalam kesamaan agama itu kan juga ada perbedaan kan. Jadi gue waktu itu bukan orang yang banyak paham agama lah, dan gue melihat teman-teman gue kayak berdiskusi tentang persoalan agama dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran yang pemikiran-pemikiran yang nggak dikotakin sama agama gitu. Jadi ya itu menjadi pembiasaan juga untuk hidup inklusif gitu. Jadi bukan berarti di lingkungan IC karena asrama ketemu orang-orangnya itu aja, agamanya itu aja, dan secara akademik pun juga sama-sama digenjot gitu kan. Bukan berarti kalian nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru yang heterogen, karena justru
belajar banyaklah dari lingkungan asrama gitu untuk mencari perbedaan, bukan untuk mencari perbedaan sih, untuk menghadapi perbedaan, dan dari perbedaan itu apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, apa yang bisa kita kolaborasikan, ambil yang baiknya lah. Nah, ya itu tadi inclusivity itu sebuah diversity itu sebuah keniscayaan, dan kita harus punya inclusivity attitude, ya adaptasi lah gimana menghadapi perbedaan membaur tanpa kita harus menjadi membaur tanpa harus melebur, ya benar. Iya Kak. Jadi iya sih Kak, pasti setiap orang beda-beda. Aku setuju banget kalau perbedaan itu satu keniscayaan. Gimana cara kita cerdas menyikapinya, begitu ya Kak ya? Iya. Kemudian ya dengan lingkungan insan cendekia yang sekarang yang beda-beda juga kurang lebih mengajarkan untuk gimana caranya survive nanti. Mungkin banyak membantu juga. Iya, misalnya kayak kan di sana juga ada orang yang beda-beda kan dari asal daerah. Misal orang Jawa, gue meskipun sebagai keturunan Jawa, gue nggak bisa bahasa Jawa, dan karena gue di IC justru akhirnya gue kan kuliah di Jawa, gue udah punya modal skill bahasa Jawa gitu, gara-gara IC, karena bahkan gue waktu itu sekamar 4 orang kan, 3 orangnya orang Jawa, ngomong Jawa semua, ya akhirnya gue jadi ngerti bahasa Jawa, dan sekarang kalau misalnya di ITS ada orang ngomong bahasa Jawa, gue lebih gampang paham sih. Ya Kak. Jadi banyak belajar juga ya, kalau misalnya dari perbedaan-perbedaan itu. Tadi mungkin teman-teman yang bisa di highlight diversity itu suatu keniscayaan, gimana caranya, tinggal bagaimana cara kita menyikapinya, membaur tapi jangan melebur. Catat. Oke, balik lagi nih Kak tentang pemuda. Kita bakalan ngadepin bonus demografi di tahun 2045. Kalau di mana kaum milenials mendatang bakalan ada di usia produktifnya, dan kemudian mungkin akan memegang estafet pemerintahan yang lagi jalan sekarang. Nah, gimana sih Kak sebagai pemuda kita menyiapkan hal ini gitu, biar ini tuh jadi satu hal yang berkah ya Kak, bukan masalah gitu. Gini sih, gue sebagai pemuda, ini kan gue juga masih belajar gitu, dan menurut gue emang kunci utamanya itu harus belajar terus. Gue dikasih tahu bahwa kita itu harus berperilaku sebagai gelas kosong. Jadi jangan, kalau misalnya kita dapat ilmu baru, kita harus cari ilmu baru, dan yang paling penting itu bukan cuma mendapatkan tapi juga menjaga. Karena misal kita belajar sesuatu, sayang itu kan bisa ketinggalan zaman. Jadi skill belajar itu bukan cuma mempelajari hal baru, tapi juga menjaga apa yang kita pelajari itu. Nah, jadi kunci utamanya adalah untuk belajar. Itu paling penting menurut gue, asli. Banyak hal ya Kak, mungkin dari semua bidang mungkin ya. Kalau misalnya Kakak nih sebagai pemuda sekarang, apa sih Kak, misalnya kan belajar itu banyak ya Kak, apa yang menurut Kakak mesti gitu, wajib, harus pemuda masa kini tuh pelajari? Kalau itu banyak banget sih. Paling utama ya belajar secara akademik gitu. Misal gini, kalau jadi pemimpin, gue punya prinsip, kalau kita mau jadi pemimpin atau bisa jadi ketua gitu, urusan akademik kita harus selesai dulu. Jadi jangan sampai kita bermasalah di akademik. Jadi paling utama itu adalah kita kewajiban utamanya apa? Belajar. Gue sebagai mahasiswa, kewajiban utamanya belajar. Pekerjaan utamanya belajar, bukan kewajiban utama. Iya, paling pertama adalah bagaimana kita mempelajari apa yang kita pelajari di dalam kelas. Nah, dari yang kita pelajari di dalam kelas ini kan nanti kita punya spesialisasi masing-masing kan. Misal gue di bidang maritim. Nah, nanti orang lain di bidang apa gitu, misal teknik industri, atau yang satu fakultas sama gue deh, teknik perkapalan atau teknik kelautan. Nah, nanti kita kolaborasikan ilmu-ilmu itu
buat kebaikan bangsa ini. Jadi yang paling utama adalah kita belajar, terus kita belajar apa yang di kelas, dan kita perlu untuk menguasai itu. Karena kalau mau jadi pemimpin, kita harus selesaikan dulu masalah akademik kita. Baru selanjutnya kita belajar yang lain. Banyak banget, pokoknya kalau ditanya belajar apa ya banyak gitu. Termasuk tadi yang gue sebutin di awal, coba-cobalah apa hal baru gitu. Dan yang paling penting itu gimana kita bisa ngambil pelajaran dari apa yang kita lakukan, entah kita gagal atau berhasil, pokoknya yang penting dapat pelajarannya. Fokus dulu mungkin ya Kak, sesuai dengan perannya masing-masing. Mungkin sebagai anak SMA ya belajar pelajaran SMA dengan benar, sebagai anak kuliah belajar pelajaran kuliah dengan benar gitu ya. Iya, sambil jadi dibarengi dengan hal-hal di luar akademik tadi mungkin Kak. Memenuhi kewajiban kita dulu sebagai individu dan kepada orang tua. Mungkin gitu ya Kak yang aku tangkap. iya benar, tapi bukan berarti kita apa ya, kayak egois gitu kalau misalnya kita belajar akademik, tapi kita harus bisa menebar manfaat dari apa yang kita pelajari. Iya. Boleh dicatat lagi nih teman-teman, belajar dan menebar manfaat. Oke. Dari banyak hal itu, dari belajar pasti ada aja kan Kak, maksudnya nggak semuanya gitu lancar-lancar aja. Pasti kita banyak menemui tantangan dan struggle. Nah mungkin Kakak sebagai pemuda yang udah hidup di jenjang level pendidikan yang lebih tinggi daripada kita ini, mungkin apa sih Kak tantangan atau struggle yang sering Kakak temui atau yang pernah Kakak temui, mungkin bisa diceritain sama teman-teman semua. Oke. Jadi paling pertama nih gue sebagai maba, jadi kan gue dulu sekolah di IT kan, yang paling utama itu adaptasi, karena jujur kan di asrama itu 24 jam ya. Gue misal kalau anak SMA yang nggak di asrama 3 tahun, dengan kita 24 jam, jadi bisa dianggap 6 tahun lah bersama. Nah itu apa ya, tantangan utamanya adaptasi sama lingkungan baru, karena gue sendiri cukup berat untuk melupakan teman-teman SMA, tapi bukan berarti gue nggak bisa menerima lingkungan baru, tapi ya itu tantangannya masih terlalu fokus sama lingkungan lama. Bukan berarti jadi perlu adaptasi, tapi bukan berarti melupakan lingkungan yang lama gitu. Itu yang paling utama. Terus struggle itu juga yang kedua, menghadapi kegagalan sih. Itu dari kegagalan itu sebenarnya bukan yang paling penting, bukan apa yang kita dapetin, bukan masalah kita gagal atau berhasilnya, tapi apa yang kita bisa pelajari dari kegagalan atau keberhasilan itu. Ya kita semua pasti banyak gagal lah, dan gue juga banyak. Itu dari kegagalan itu banyak pelajaran. Jadi adaptasi dan menerima kegagalan. Mungkin keluar dari zona nyaman, kemudian bertemu dengan lingkungan yang baru, tapi tidak merupakan idealisme dan prinsip yang memang prinsipil gitu ya Kak. Kadang kan di lingkungan baru banyak ketemu hal-hal lain, banyak ketemu hal-hal baru tadi, apalagi tadi Kak bahas tentang idealisme, banyak juga bersinggungan, sekarang disinggung lagi tentang adaptasi untuk menghadapi hal itu. Struggle-nya ya sama Kak, mungkin kebanyakan juga pasti merasakan untuk bisa beradaptasi dan untuk apalagi menghadapi kegagalan sih Kak. Mungkin boleh diceritain nih Kak, pengalaman inspiratif atau pengalaman tentang Kakak menghadapi kegagalan. Mungkin kalau kegagalan paling inspiratif tuh terjadi ketika gue SMA sih, karena sama kuliah juga belum banyak kan, baru setahun. Dan gue juga selama setahun ke belakang emang fokus membuat basic akademik gue kuat dulu. Jadi baru mulai di tahun kedua ini gue mau gas di luar akademik, belajar organisasi. Jadi misal dulu
pas SMA banyak banget kegagalan dari organisasi. Jadi gue naik turun lah dulu pas di SMA itu kan. Jujur gue banyak aktif di organisasi dan kepanitiaan, dan banyak masalah yang ditimbulin lah. Apalagi dulu pas kelas 10 nih misalnya, gue kan BPH angkatan, tapi gue bukan ketua angkatan. Dan yang paling masalah adalah gimana supaya teman-teman gue bisa menerima lingkungan baru dan kompak gitu. Ya kan, tantangan utama kelas 10. Terus kelas 11 gimana nyiapin acara-acara besar, gimana mimpin jadi pengurus utama organisasi-organisasi yang di sekolah. Dan ketika kelas 12 tantangannya adalah kita harus nyiapin untuk fase kuliah, tapi di sisi lain gue juga ada organisasi, yaitu pensi kan, dimana gue juga waktu itu sebagai humas, bukan sebagai humas, sebagai dana usaha. Itu perannya vital gitu untuk sebuah acara, karena ya duit datangnya dari situ. Kalau misalnya nggak ada duit, mau dari siapa? Masa mau minta dari orang tua kan yang nggak enak gitu, dari komite. Jadi itu tantangan selama gue di IC. Dan yang paling penting selama gue di IC itu, gue bukan hanya belajar organisasi gitu, gue belajar politik. Politik di dunia sekolah, karena ada juga, tapi saat ini gue belum bisa cerita. Tapi ya secara detail banyak lah apa naik turunnya. Bahkan gue juga waktu itu dari kelas 10 sampai kelas 12, gue sendiri secara akademik juga apa ya, butuh usaha abis-abisan lah. Gue nggak kayak teman-teman gue yang superior gitu kalau secara akademik, tapi gue berusaha untuk survive secara akademik. Dan kalau di akhirnya secara akademik, waktu itu gue gue pernah gue bermimpi untuk kuliah di Jepang, dan ada seseorang yang bahkan meremehkan gue untuk nggak bisa lulus di situ. Jadi ya gue kecewa gitu. Seseorang itu meremehkan gue, padahal seharusnya orang itu yang paling mendukung gue lah, karena apa ya, dia punya peran penting gitu terhadap apa yang gue lakuin di sekolah. Tapi sayangnya dia nggak mensupport gue, bahkan secara halus bilang kamu ini nggak bisa lolos gitu. Tapi akhirnya gue bisa membuktikan gue lolos, bahkan di 3 universitas di dua universitas Jepang lolos. Tapi gue nggak gue ambil karena secara beasiswanya kecil, jadi ada persoalan di finansial. Waktu itu kenapa nggak disupport, karena gue dirasa harus fokus di SBM, karena takutnya kalau gue fokus di Jepang itu gue nggak keterima SBM kan. Tapi kenyataannya gue justru keterima Jepang, keterima di SBM juga. Banyak lah kalau misalnya kegagalan di SMA atau di IC itu, organisasi atau akademik, bahkan secara asmara pun juga banyak banget. Ya dinamis banget ya Kak, rasanya kerasa banget sih. Di itu kayak banyak banget hal yang terjadi dalam waktu yang berdekatan gitu. Kayak hal-hal yang belum mungkin. Ya makanya kayak tadi itu eksklusif, enggak, justru dinamis banget IC itu. Kayak anak-anaknya tuh seolah gue merasa mereka tuh layak jadi pemimpin semua. Jadi ketika lu memimpin anak IC, lu bukan memimpin rakyat biasa, tapi lu memimpin pemimpin gitu. Pemimpin. Jadi suka agak rebel mungkin ya. Lebih banyak tantangannya. Iya benar, nggak apa-apa, bagus. Punya idealisme masing-masing biasanya. Iya. Nah, ketika kakak ngadepin tantangan itu, sampai akhirnya bisa nge-overcome itu, ngatasin hal itu gitu. Apa sih Kak poin penting atau mungkin yang kakak notice, wah
yang ngedorong kakak untuk menghadapi itu kak? Entah apakah diri kakak sendiri, ataukah dukungan dari teman-teman, atau dukungan dari orang tua, atau gimana? Yang paling penting itu adalah gas terus. Pokoknya mau susah apapun lu harus jalanin aja terus, jangan berhenti, kejar aja. Misal dulu gue dibilangin sih sama kakak kelas gue di IC, pokoknya yang penting jalanin aja tantangan yang ada di situ, karena kunci utamanya itu. Dan emang benar, meskipun gue secara akademik kurang, tapi kalau dijalanin ya ujung-ujungnya lulus juga, berhasil juga gue ngelewatin fase itu. Dan bahkan secara akademik gue sekarang bisa dibilang cukup baik lah, dan bisa dibilang sangat baik dibanding lingkungan gue. Dan itu karena itu terjadi karena gue sama di IC gue gas terus, gue nggak pernah berhenti. Ada kalanya gue capek, tapi ya udah gue lanjut terus, karena gue punya visi jangka panjang, dan visi itu yang terus terus ngebuat gue untuk push terus sih. Wah, boleh diceritain tuh kak visinya? Mungkin bisa nginspirasi teman-teman. Itu kayak semacam cita-cita aja sih. Gue kayak dulu oke, misal apa ya, misal dulu gue pengen kuliah di Tohoku gitu, Tohoku University. Mungkin kalian tahu ya jurusan Aerospace Engineering. Itu alasan gue ngambil itu apa, karena Indonesia nggak punya roket. Apa ya, gue ngeliat negara-negara lain punya roket, tapi Indonesia nggak punya roket, dan gue pengen bikin roket untuk Indonesia. Nah, padahal di sisi lain gue juga secara akademik terseok-seok lah. Tapi karena gue punya visi itu, gue terus bertahan, gue bisa bertahan meskipun sekarang gue mungkin bidang gue nggak sesuai sama visi gue yang dulu, tapi visi gue sekarang tetap untuk Indonesia, meskipun nggak fokus ke dunia rock, nggak fokus ke dunia dirgantara gitu. Konsep besarnya masih sama gitu ya kak, yang penting untuk Indonesia. Tadi gitu. kemampuan adaptasi tadi yang dibutuhkan ya kak? Iya, adaptasi. Analoginya gini sih, kita ini kan pelaut yang mengori lautan kehidupan. Kita nggak bisa mengubah arah mata angin, tapi kita bisa mengubah layar kita untuk menggapai tujuan yang sama. Inspirasi banget kata-katanya. Nah, aku juga pernah dengar dari tadi yang Kak Nabil ceritain, aku juga pernah dengar kutipan nih kak, lebih baik lanjut terus selesai daripada sempurna tapi ditunda. Jadi gas terus lah ya. Iya, gas terus. Nah, dari tadi tantangan-tantangan yang mungkin udah kakak ceritain, kita pasti dari tantangan-tantangan itu mencari solusi menurut dari potensi-potensi yang mungkin kita punya. Nah, menurut Kak Nabil, apa sih potensi-potensi yang dipunyai pemuda Indonesia gitu? Dari yang mungkin kakak lihat dari teman-teman, atau mungkin kakak lihat dari media sosial, apa sih potensi yang dipunyai pemuda yang potensial untuk mendukung masa depan bangsa nih kak? Sesuai dengan tagline, pemuda bisa apa? Oh, ini kayak Najwa ya. Pemuda bisa apa? Ini banyak sih sebenarnya. Yang paling penting itu kolaborasi di masa depan. Jadi visi pemuda itu yang paling penting untuk membawa Indonesia ke depan. Visi inilah yang membuat kita semangat gitu, untuk ngelakuin hal yang sekarang kita fokusin, hal yang sekarang kita sukain, untuk kedepannya, untuk bangsa Indonesia ini. Itu jadi kolaborasi penting banget buat pemuda, karena sekarang ini banyak pemuda milenial kan yang apa ya, senang kolaborasi lah. Dan sekarang emang zamannya kolaborasi,
bukan kompetisi. Jadi ini kekuatan besar yang bisa kita bawa untuk Indonesia. Ya, ini tadi ngutip lagi yang dari Kak Nabil bilang, kita ini kawan, bukan lawan. Kolaborasi untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Nah, mungkin dalam kerjasama atau dalam kolaborasi pasti ada tantangan-tantangannya kan Kak? Nah, apa sih Kak yang menurut Kakak tantangan terbesar dalam kolaborasi itu? Ini apa ya? Gue jujur belum banyak mengetahui tentang permasalahan itu. Cuman mungkin kalau sekarang ini apa ya? Mungkin kita perlu menyamakan visi sih untuk berkolaborasi itu. Jadi kita perlu sama-sama mengetahui pentingnya kolaborasi karena kita nggak tahu nih siapa nanti ketika kita udah gede kita bakal berkolaborasi sama siapa. Jadi perbanyaklah relasi yang berkualitas, jangan cuma sekedar kenal tapi kalau bisa sampai apa ya, sampai saling tolong menolong gitulah dalam hal kebaikan. Dan itu yang akhirnya dengan merawat silaturahmi nanti bisa tercipta kolaborasi. Oke. Mungkin boleh beda-beda, bidangnya beda-beda, pasti beda-beda. Perbedaan itu niscaya dari kata-kata juga. Tapi mungkin visi dan konsep besarnya yang disamain ya, untuk bisa berkolaborasi. Itu tadi. Iya. Nah, kemudian bentuk perjuangan kalau misalnya seandainya dulu, kita mungkin pakai tombak atau pakai senjata. Masih pakai otot lah. Nah, sekarang Kakak sebagai pemuda, bentuk perjuangan seperti apa nih untuk Indonesia ke depannya? Perjuangan seperti apa? Banyak kita tantangan saat ini banyak banget dari segala bidang, dari segala sisi. Ada banyak tantangan, ada banyak ancaman. Sebenarnya perlu banyak dikuatin di banyak hal sih, kalau menurut gue. Gitu. Oke. Hal-hal yang mungkin namanya fundamental yang mungkin harus dikuatin itu kira-kira apa nih Kak? Yang mungkin bisa dipersiapin sama anak-anak SMA kayak kita sekarang. Apa ya, gue juga secara garis besar yang perlu dikuatin untuk membangun Indonesia ya. Ya mulai semangat untuk berkembang itulah, semangat untuk berkembang, semangat untuk belajar itu paling penting. Manfaatin waktu yang ada, jangan sampai nyesel. Kayak misal sekarang ini gue ada di pembinaan kepemimpinan, waktunya cuma 22 bulan dan gue selalu dinasehati untuk manfaatin waktu itu untuk sebanyak-banyaknya. Manfaatin waktu itu untuk menebar manfaat sebanyak-banyaknya dan mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya. Termasuk juga buat kalian nih, misal di IC. IC itu kesempatannya bagus banget gitu. Manfaatin baik-baik. Misal akademik, dari akademik sendiri, kayak semester 1, semester 2 kuliah itu seolah-olah cuma ngulang pelajaran IC dan nambah dikit-dikit lah. Itu itu kesempatan yang luar biasa, karena jujur gue sangat terbantu dari itu, dan akhirnya ya gue lebih gampang untuk memahami pelajaran kuliah. Itu contoh yang paling mendasar dan contoh sederhana ya untuk kehidupan gue misalnya, dan kehidupan kalian yang relate sama gue karena kita sama-sama dari IC kan. Jadi yang paling penting adalah manfaatin waktu sebaik-baiknya, jangan sampai nyesal di akhir karena kita udah gak punya kesempatan itu. Dan kesempatan itu harus dimanfaatin sebaik-baiknya, karena pada dasarnya kesempatan bukan datang kepada kita, tapi kita yang ngejemput kesempatan itu. Keren-keren. Kita yang ngejemput kesempatan itu. Kalau misalnya seandainya demo nih Kak, yang banyak di berita,
apakah itu sebagai salah satu bentuk perjuangan yang baik atau justru ada juga yang bilang cuman ngerusak? Gimana nih Kak sebagai mahasiswa menanggapinya? Sebagai mahasiswa, tapi jujur gue bukan anak demo ya. Gue belum pernah ikut demo gitu ya, karena bukan karena gue nggak suka, tapi karena selalu bertabrakan sama jadwal yang lebih penting yang nggak bisa gue tinggalin lah. Jadi menurut pandangan gue, demo itu ya boleh-boleh aja, silahkan. Bahkan kalau emang baik, ya justru semakin banyak orang yang ikut kebaikan itu justru lebih baik kan, lebih bagus itu. Karena emang kebaikan itu perlu dikolaborasikan secara masif. Narasi kebaikan itu harus dibawa secara masif. Dan kalau misalnya ditanya secara spesifik pandangan gue terhadap demo, ya boleh-boleh aja asal nggak merusak. Sedangkan tapi sayangnya kita juga gue nggak terlalu banyak baca detail ya berita-berita demo gitu, tapi kita tuh susah untuk mengetahui siapa dalang dibalik kerusakan itu, karena belum tentu yang melakukan itu mahasiswa, dan belum tentu juga yang melakukan itu dari pihak lain yang ingin menunggangi. Jadi ya kita harus cari tahu terlebih dahulu, jangan menghakimi lebih dulu lah apa yang terjadi, apa yang kita lihat di kamera. Jadi perlu diketahui lebih lanjut, tabayun. Mungkin ada oknum-oknum tertentu mungkin ya Kak, entah bisa jadi terkait siapanya, kita perlu tabayun dulu. Nah, terakhir banget nih Kak, harapan Kakak untuk pemuda masa saran atau wejangan mungkin bisa dikasih buat anak-anak SMA. Pemuda, gue juga masih pemuda gitu kan. Paling utama itu belajar, karena kita masih butuh banyak belajar, dan nggak ada tanggungan gitu. Misal kalau udah gede kan tanggungan banyak lah, makin banyak. Tapi sekarang masih muda, masih banyak waktu kosong, manfaatin waktu itu untuk belajar sebanyak-banyaknya, untuk memenuhi gelas kita. Dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan juga yang paling penting bukan mempelajari hal baru, tapi memperbarui apa yang udah kita pelajari, merefresh, merecall apa yang udah kita pelajari. Cukup Kak? Oke, cukup. Oke. Nah, mungkin segitu ngobrol-ngobrol kita bareng Kak Nabil hari ini. Banyak banget nih yang udah bisa kita ambil dan mungkin kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana tadi untuk tadi yang paling aku ingat itu banyak belajar dan jemput kesempatan. Iya. Gue boleh closing sekali lagi gak? Boleh. Dikit. Ya gue juga itu nasihat sebenarnya untuk diri sendiri juga, karena ya tadi gue masih pemuda, gue masih belajar. Ya kita sama-sama belajar. Di sini gue bukan nasihati kalian, tapi gue membagikan apa yang gue pahami, apa yang gue pikirkan, apa yang ada di pemikiran gue. Kalau ada masukan ya boleh banget, bahkan gue sangat senang. Ya, mungkin boleh di komen. Komen, jangan lupa like, subscribe. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton hari ini. Terima kasih juga buat Kak Nabil. Makasih banget Kak udah nyempetin waktunya buat kita hari ini. Terima kasih banget udah mau berbagi dan mau ngobrol-ngobrol bareng. Juga terbuka tentang pengalamannya di IC. Mungkin anak-anak IC bisa banyak ambil nih. Jadi satu kakak yang inspiratif dan kece banget ini. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk saksikan Boyan di episode selanjutnya, dan lebih dekat dengan kami di website OS Cendekia, YouTube OS Cendekia, dan Instagram OS Cendekia, juga SoundCloud. Terima kasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.